Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Windra Agus Landra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah dari manajemen risiko. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen risiko. Apa sih tujuannya dari manajemen risiko? Nah, secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksi bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat, serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Nah, teman-teman, secara khusus manajemen risiko memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Nah, yang kedua ada minimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncorrelated atau tidak dapat diterima. Yang ketiga ada mengalokasikan model membatasi risiko. Nah, yang keempat, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Selanjutnya, yang kelima ada memberikan rasa aman. Nah, yang keenam ada biaya risk management yang efisien dan efektif. Yang ketujuh, agar pendapatan sebuah perusahaan bisa stabil dan wajar, dapat memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang akan merugikan. Nah, adapun manfaat lain dari manajemen risiko adalah: pertama, ada menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang oleh mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Yang keempat, ada meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi maupun dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan yang ada di dalam manajemen risiko. Nah, apa-apa saja sih tahapan-tahapannya dalam mempelajari manajemen risiko atau dalam manajemen risiko ini? Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu. Ada sih beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatu perusahaan atau usaha yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau usaha dagang tersebut. Yang pertama ada identifikasi risiko usaha. Identifikasi risiko usaha adalah proses mengidentifikasi semua risiko usaha yang dihadapi sebuah perusahaan, baik usaha sendiri maupun usaha berkelompok, baik risiko yang sifatnya spekulatif maupun risiko yang sifatnya murni. Tujuannya adalah agar seorang wirausahaan dapat meminimalisasi risiko yang terjadi. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan oleh wirausahaan atau pemilik usaha sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode analisa dari pengalaman dan sejarah. Metode ini dilakukan menggunakan informasi dan data yang ada untuk mengetahui risiko yang terjadi pada masa akan datang. Seperti apa? Yang pertama, informasi mengenai keluhan pelanggan. Yang kedua, informasi tentang kecacatan produk. Yang ketiga, informasi tentang trend record sumber daya manusia atau rekam jejak karyawan. Nah, yang keempat ada informasi mengenai data piutang pelanggan. Yang kelima, pertumbuhan penjualan dan lain-lainnya. Adapun metode yang kedua adalah metode pengamatan dan survei. Tujuan dalam melakukan metode ini agar dapat mendapatkan sekumpulan informasi tentang hal-hal yang kita inginkan, seperti pengamatan dan survei untuk tingkat kebutuhan pasar. Yang kedua, pengamatan dan survei tentang ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, pengamatan dan survei untuk menemukan produk baru.
Yang keempat, pengamatan dan survei gaya hidup pelanggan. Nah, yang ketiga ada metode acuan. Metode acuan ini akan sering digunakan dalam menentukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman. Sehingga wirausahaan mengetahui apakah produk, strategi, dan mutunya telah sesuai dengan pasar. Acuan yang bisa digunakan adalah pemimpin pasar atau produk unggulan. Nah, selanjutnya yang keempat ada metode dari para pakar atau pendapat para ahli. Dengan menggunakan metode ini, seorang wirausahaan bisa mengidentifikasi risiko dan hal-hal yang terjadi dengan bertanya kepada para ahli tentang risiko yang akan diterima serta bagaimana cara untuk minimalisir risiko tersebut. Nah, langkah yang kedua ada mengukur risiko. Nah, setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Gunanya untuk dapat menentukan relatifnya, pentingnya, dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Nah, adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadi selama periode tertentu dan biasanya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau usaha dagang. Tujuan lain dari pengukuran terhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga senantiasa waspada, was-was, dan mengidentifikasi risiko-risiko kerugian atau mengetahui sumber-sumber risiko dan frekuensi terjadinya risiko tersebut. Nah, teman-teman, risiko sehingga dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau usaha dagang apabila suatu risiko benar-benar terjadi dan bernilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah tersebut. Nah, tahapan yang ketiga ada mengendalikan risiko. Setelah melakukan pengidentifikasian dan mengukur risiko tersebut, hal yang selanjutnya yaitu mengendalikan risiko. Untuk mengendalikan risiko tersebut dapat digunakan beberapa solusi yang diambil, seperti yang pertama, hindari atau avoidance. Solusi ini adalah dengan cara tidak melakukan aktivitas mengandung risiko yang dimaksud. Contohnya seperti menjual barang yang dilarang untuk dijual. Ini akibatnya akan dapat mengakibatkan penjualnya akan bisa terkena hukuman pidana. Oleh karena itu, pedagang memilih untuk tidak menjual barang tersebut. Yang kedua, ada pengalihan risiko. Pilihan ini adalah dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain sehingga risiko yang ditanggung akan menurun. Contohnya, mengalihkan risiko dalam proses pengiriman barang kepada pihak pengiriman atau dengan meminta bantuan pihak asuransi untuk mengasuransikan jenis usaha yang dilakukan dengan konsekuensi membayar premi. Nah, yang ketiga ada menaikkan tingkat keparahan. Nah, teman-teman, cara ini adalah dengan menekankan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Suatu risiko kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena pertimbangan teknis. Nah, maka dari itu diperlukanlah dengan menekankan tingkat keparahan ini. Yang keempat, ada menanggung risiko tersendiri. Maksud dari menanggung risiko sendiri adalah pada dasarnya melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko terjadi adalah sangat kecil, walaupun terjadi maka kerugian finansialnya yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Nah, dalam menghadapi kemungkinan suatu risiko ataupun kerugian, maka diperlukan beberapa hal seperti berikut ini. A. Telah diadakan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau suatu usaha dagang. B. Usaha apa yang akan ditempuh untuk mencegah timbulnya risiko tersebut. C. Apakah keuangan perusahaan atau usaha dagang tersebut telah memadai
jika menghadapi kemungkinan terjadinya kerugian yang cukup besar. D. Apakah perusahaan atau usaha dagang sudah mempunyai rencana mendapatkan asuransi? Apakah perusahaan atau usaha dagang akan menanggung sepenuhnya kerugian atau dipindahkan ke pihak asuransi? Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapan saya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.